Semata balang demi mereka berdua yang Taeyong memeluk pinggang gadis itu dengan erat sementara Ian masih tidak ada tenaga untuk bergerak. Tubuhnya benar-benar rasa berat dan sakit. Taeyong terbangun lebih dulu. Dia ambil gadis yang masih tidur di pelukannya. Wajahnya terlihat sangat sendu dan tenang. Sepertinya dia sangat kelelahan. Brother pelan beranjak dari tempat tidur agar tidak membangunkan Yen. Taeyong menyelimati gadis itu. Masih ada rasa bersalah di hatinya pada Yen. Taeyong merasa wajahnya frustasi. Dia pikir ini bukan yang pertama bagi gadis itu. Dia menyesal telah melakukannya secara kasar pada Yen tadi. Semoga gadis ini baik-baik saja. Ian pelan membuka matanya. Gadis itu kemudian menoleh ke samping dan tidak melihat siapa-siapa di sana. Kemana pria itu? Ian pun bangun dengan perlahan dan duduk di tempat tidur itu. Dia memegang erat selimut yang menutupi tubuh. Entahlah kenapa ada rasa sedih di hatinya. Bukannya dia melakukannya dengan pria yang dia cintai, dan pria itu juga bilang mencintainya. Seharusnya tidak ada penyesalan kan? Pintu kamar mandi terbuka. Ia menoleh dan melihat Taeyong keluar dari sana, namun gadis itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Taeyong langsung menghampiri Ian. Masih terlihat ada kesedihan di wajahnya. Yani bisa lapor sembari mengusap rambut gadis itu. Ian hanya diam dan menunduk dalam menyembunyikan wajahnya dari Taeyong. Taeyong menghela nafas panjang lalu menangkap wajah gadis itu lembut agar menatap ke arahnya. Ya tetap aku, jangan sedih. Aku mencintaimu. Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Sorot mata Ian menatap lekat mata Taeyong setelah melakukannya pada aku. Aku tidak akan meninggalkanku kan? Taeyong terdiam saat dia menatap gadisnya lekat. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu sayang. Jangan khawatir, percayalah padaku. Sarangi. Taeyong mengucapkan dia dengan mesra. Ian mengangguk pelan lalu memeluk Taeyong erat. Jangan tinggalkan aku, Taeyong sih. Ya, aku tidak akan meninggalkanmu. Taeyong menusap-nusap lembut punggung Ian. Ian mengangguk dan menyadarkan kepalanya pada dada bidang Taeyong. Tubuhnya masih agak lemah sampai sekarang. Oh ya, tadi kulihat kau membawa sesuatu. Apa itu? Tanya Taeyong. Ini Ian mengambil tas yang dia bawa tadi. Dalamnya berisi kotak makanan dan sebuah gelang. Rancangan yang khusus dibuat untuk Taeyong. Aku maksudnya sendiri. Tapi sepertinya makanan sudah dingin karena aku sudah membuatnya sejak pagi tadi. Kemudian sembari membuka kotak makanan itu. Dia melihat nasi goreng kimchi yang kelihatannya lumayan enak. Rencana aku akan memakannya. Ini buatanmu kan? Ucapnya langsung mengambil kotak itu dari tangan Yen. Yang tersenyum tipis dan kembali menyuapnya. Ini pertama kali kau masak, tapi kau seenak ini ya. Senyuman lebar yang dulu dari wajah Yen. Jinja, berpikir rasanya tidak enak, apalagi makanannya sudah dingin. Taeyong tidak, ini enak sekali, masih panas atau sudah dingin. Tidak akan berpengaruh pada cita rasa makanan. Kau hebat juga ya, padahal ini pertama kali aku masak. Sudah seenak ini. Apa ini? Tanya Taeyong. Gadis tersenyum dan membuka kotak tersebut. Tada, ini untukmu Taeyong sih. Taeyong meletakkan kotak makanan di tangannya lalu mengambil gelang hitam di hadapannya. Ini buatanmu. Ian mengangguk mantap. Aku ada tugas kuliah jadi aku sekalian membuatkan ini untukmu. Kau suka? Tentu saja suka. Taeyong tersenyum tipis.
Aku membuatnya dengan sepenuh hati. Dia mengangguk paham lalu mengucap bahasa bibir gadis. Jadi di hadapannya sekilas sarangi. Gadis itu tersenyum lalu mengalungkan tangannya di leher Taeyong dengan manja. Nado, ucapannya lalu membalas ciuman Taeyong. Ciuman itu pun perlahan berubah menjadi ematan lembut. Taeyong terkekeh, tidaklah sayang, jawabnya lalu kembali meraba bibir Yen dengan mesra. Yen tiba di rumahnya saat sudah malam hari. Dengan langkah lambat dia membuka pintu kemudian masuk ke dalam rumah. Baru saja kakeknya melangkah naik tangga pertama, suara Seon tiba-tiba mendengar mengagetkannya. Dari mana saja kau, Yen? Gadis itu tersentak kaget dan pelan menoleh, namun dia semakin kaget karena melihat wajah kakaknya. Terdapat beberapa lebam di sana. Seketika dia teringat Taeyong. Opa, kenapa dengan wajahmu? Serunya nyaring. Di jalan aku bertemu penjahat, jadi aku melawannya. Untunglah aku yang menang, jawab Seon santai. Kau dari mana saja? Aku tadi menelponmu untuk membantuku mengobati lukaku karena Oma tidak ada, tapi kau tidak mengangkat teleponmu, lanjutnya kasar. Mata Yan mengerja bingung apa alasannya tepat agar kakaknya tidak curiga. Itu aku sedang mengerjakan tugas kuliah di rumah Yuna. Kebetulan kami mengerjakannya di taman belakang rumahnya, sedangkan aku menaruh ponselku di kamarnya. Jadi aku tak mendengar jika opa menelpon. Demiannya opa. Seon, baiklah. Yan lalu mengangkat wajahnya dan melihat luka-luka kakaknya. Kalau begitu sekarang aku akan obati luka-luka opa. Tidak, aku sudah mengobatinya sendiri tadi. Oh baiklah kalau gitu. Memangnya Oma di mana opa? Sedang keluar bersama apa? Ada urusan penting? Yan mengangguk-angguk paham dan hendak berbalik menuju kamarnya. Hasin, aku tidak suka, kata Seon tertawa kali. Seru Yan kaget. Hasin, kumanya tak percaya. Weh, kau tidak percaya padaku? Kapan aku bohong padamu? Tak akan pernah. Masakanmu itu asin, tapi itu wajar karena kau baru pertama kali masak. Jadi kau harus berpikir lagi. Belajarnya ya adikku sayang. Siap-siap sembari ngacak-ngacak rambut Yan. Di rumahnya, Taeyong langsung meminum banyak air putih untuk menghilangkan rasa pahit di lidahnya. Jika dimakan 1 sendok saja, hasilnya masih bisa ditatapi. Jadi Taeyong mengambil 1 sendok penuh itu membuat rasa asinnya semakin kuat hingga lidahnya terasa pahit. Pria itu terbatuk-batuk setiap kali menelan air. Tenggorokannya juga mulai terasa sakit. Tapi tak apa-apa, dia memaluminya karena ini masakan pertama ya. Dia juga menghargai kemauan dari situ yang belajar memasak. Ponselnya tiba-tiba berbunyi lagi. Taeyong langsung melihat siapa yang nelpon. Nangis, ternyata pimpinan lagi. Dia pasti memarahinya sekarang karena rencananya gagal total. Halo, ucap Taeyong gugup. Kau gagal lagi? Ya Tuhan, maafkan saya tidak menyangka Seon akan menyadarinya secepat itu. Lagi-lagi kau menghilangkan kesempatan emas agen Bin. Tuhan jangan khawatir, saya masih punya rencana yang lainnya, yaitu dengan GPS yang sudah saya pasang di mobil Chaeyongsu. Saya akan terus mengintai pergerakan mobil itu. Yuna perhatikan pesawatnya yang baru datang dengan langkah pelan. Ya, aku sakit. Kenapa aku lihat seperti ada yang berbeda darimu? Oh, tidak, yang berbeda. Tidak ada apa-apa lain.
menatap wajahnya lakukan entah seperti ada yang berada saja. Ia hanya tertawa kecil, mungkin hanya perasaanmu saja. Kaca antara ke toilet, tiba-tiba aku ingin pipis, ucapnya menarik tangan sahabatnya itu. Di dalam toilet ia terus merasa nyaman pada miliknya. Apa memang seperti ini rasanya saat melakukan itu pertama kali? Badannya lalu mengingat lagi kejadian kemarin. Wajahnya seketika memerah dan mengelakkan kepalanya cepat. Tidak, ia jangan pikirkan itu lagi. Jangan. Ada pesan masuk. Ia segera mengambil ponselnya di dalam tasnya. Darinya berdebar-debar saat membaca nama yang mengirim pesan. Ia menghampiri Yuna saat sudah selesai dari toilet. Wajahnya tampak berseri-seri dengan senyuman tipis di bibir pinknya. Yuna yang melihat itu hanya merasa bingung. Pasti tak ada sesuatu pada kedua ya. Ini rasanya mendengar tebakan Yuna yang memang benar. Ia nafas panjang. Benar tebakanku. Jadi kalian sudah melakukannya kan? Tidak mungkin ini tidak menyentuhmu. Apalagi kau sering ke rumahnya. Tiba tidak terjadi apa-apa, jangan so tahu. Serunya lalu menangkapnya, meninggalkan Yuna di sana. Ya, tunggu saja. Jika tidak tahu kenapa kau semarah itu, seru Yuna menyusul. Dia mengangguk pelan. Aku baru saja melihatnya. Posisinya ada di salah satu kantor perusahaan miliknya. Dia belum pergi ke tempat-tempat yang mencurigakan. Susah sekali menangkapnya. Bagaimana kalau kita langsung datang dia ke kantornya dan langsung tangkap saja? Tidak semudah itu. Kau pikir tidak ada orang-orang yang menjaganya di sana? Lagi pula jika kita langsung serang kantornya pasti akan terjadi kehebohan. Kau tahu kan, ini bisa rahasia. Kita juga harus menyelesaikannya secara rahasia dari publik. Menangkap hasilnya sendiri saja sangat susah, apalagi menangkap mereka semua bersamaan. Aku ingin kita punya rencana dan juga kita membutuhkan banyak orang agar kita tidak kalah jumlah. Tapi bukankah lebih baik jika kita tunggu saat dia sendirian, dan di saat dia sedang sendirian kita bisa langsung sergap dia. Coba kau tambahkan saja data GPS di mobilnya ke ponselku. Aku juga ingin mengintai pergerakannya. Jadi aku melihat ada yang mencurigakan, aku akan menghubungimu. Dia langsung mengangguk. Baiklah. Astaga, kamarku sekaget. Ada apa? Jangan agak seperti itu dong. Taehyung mengesap tangan gadis dalam pet. Opa, kemarin orang bohong ya? Tanya ia dengan mata mimpi. Kadang Taehyung menggeleng. Berbohong apa? Opa berbohong soal masakanku karena sebenarnya rasanya tidak enak kan? Enak kok. Kemarin katanya sangat enak, sekarang lumayan enak. Hanya saja enak kok. Tapi yang jelas harus lebih belajar masuk lagi agar semua orang menyukai makananmu. Ucap Taehyung mengesap lembut pipi ya. Baiklah opa, aku tahu masakan itu tidak semudah kelihatannya. Dia mengangguk pelan. Benar, makanya jarang ada gadis yang pandai masak. Sekarang kau mau makan apa? Tanyanya. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin makan pedas opa. Aku mau makan topoki pedas level tinggi. Ucap Ian mengusap perutnya yang sudah kelaparan. Dia tersenyum. Baiklah, aku tahu tempat topoki yang enak aja. Kita kesana sekarang. Wah, kelihatannya sangat enak. Aku makan duluan ya, opa. Seru Ian meminta izin lebih dulu karena pesanan yang belum datang. Dan tersenyum dan mengajak Mas menjaga kepala Ian. Ya sayang, makan yang banyak ya.
Ini tepung yang terakhir pernah aku coba, serunya kembali memakan makanan merah itu dengan lahap. Bukankah ini level maksimal? Kok ada kepedasan kan? Tanya Tio sedikit khawatir. Ia hanya menggeleng menanggapi pertanyaan pria tampan itu dan kembali memasukkan tepungnya ke dalam mulutnya. Dia tertawa kecil melihat Ian seperti anak kecil yang kelaparan, sangat lucu. Ian hanya mengangguk dan kembali menikmati makanannya. Theo berdiri di luar restoran lalu menjawab panggilan dari salah satu rekannya itu. Di mana kalau sekarang kau tidak lihat mobil Cheyenne itu sekarang berada di lokasi yang mencurigakan, seru temannya dengan nada sedikit kesal. Sekarang aku sedang makan siang, jadi aku belum melihat di mana posisinya. Sebentar aku akan mengeceknya sekarang. Ucap Theo langsung melihat pada layar ponselnya. Dia langsung mengkerut saat mendapati mobil itu berada di sebuah daerah terpencil di Serganan. Taeyong pun langsung masuk ketika itu pasti tempat markas mereka. Sayang, panggil Theo langsung mampir Ian yang masih sibuk menghabiskan makanannya. Min, aku harus pergi sekarang, ada hal penting harus aku selesaikan. Semuanya sudah aku bayar. Kau ambilkan saja nih, Ayang. Ucap pria itu mengacungkan Ian dan langsung beranjak pergi. Matanya mengerja bingung, mulutnya masih terbuka dan pria itu pergi begitu saja. Sekarang bahkan dia sudah terlihat kemana dia. Ian bahkan belum sempat bertanya padanya. Sudah semakin dekat, Theo langsung memakai topi dan masker hitamnya. Setelah itu dia kembali menghubungi rekannya yang tadi. Halo agen Pak, kau di mana sekarang? Aku masih memintanya, ternyata dia datang ke sebuah ruang mesin di belakang cukup mewah untuk daerah pinggiran kota seperti ini. Apa dia bersama anak buahnya? Belas menit kemudian, Theo datang bersama dengan seluruh orang yang dipanggil agen Pak tadi. Tugas kalian sekarang langsung tangkap 5 orang yang berada di depan rumah itu. Aku dan agen Pak akan masuk ke dalam rumah itu dan menangkap pimpinan mereka. Baik Tuan, kalian sudah bawa senjata masing-masing kan? Sudah Tuan, bagus. Kaca kita langsung saja sekarang. 10 orang bagian dari agen rahasia itu pun langsung menyerang kelima orang yang sedang berjaga-jaga di depan rumah. Pertarungan dan adu senjata pun tak terhindarkan. Taeyong dan agen Pak dengan pistolnya sudah berada di tangan masing-masing, langsung masuk ke dalam untuk menangkap Jae-jun. Namun saat sudah tiba di dalam, pria dua itu sudah tidak ada. Taeyong kaget karena ada banyak wanita di ruangan itu yang sepertinya akan diperjualbelikan. Sepertinya itu kabur dari jendela. Sudah agen Pak langsung mendekati jendela yang sudah terbuka, diikuti Taeyong. Ah, itu dia. Bodoh, dia pikir kita tidak bisa menangkapnya dari sini. Agen Pak cepat. Taeyong langsung menoleh dan menatap agen Pak yang berdiri di sampingnya. Taeyong menelan ludahnya berkali-kali dan kembali menatap ke arah pria yang terus berlari menjauh. Apa yang kau tunggu? Cepat ya sekarang, Kim Dayong. Apa yang terjadi padamu? Kau lupa supaya masa ingin bergabung menjadi agen raja. Cepat habisi dia, tugas makan selesai dan posisimu bisa diangkat ke jabatan lebih tinggi. Dia pun pelan mengangkat dan mengarahkannya tepat ke arah ayah Ian yang masih terlihat berlari. Mungkin karena sudah berumur, jadi kecepatan berlarinya tidak terlalu cepat. Cepat lakukan, agen Kim. Ini sudah tugasmu menghabisi orang kejam seperti dia. Dia menjadi berbawahnya, dia menarik nafas dalam lalu